Shalom, apa kabar semua sahabat Agrobuma Channel? Saya berharap teman-teman diberikan damai sukacita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saat ini kita bahas satu tema ya yang berjudul apakah Anda masih bagian dari kawangan domba? Ya. Nah, banyak orang Kristen saat ini ya itu mereka merasa dituntun Tuhan. Mereka merasa dilindungi Tuhan dan mereka merasa apa yang mereka kerjakan itu turut dengan jalan yang ditentukan Tuhan. Ya, jadi mereka merasa itu mereka domba yang dipilih Tuhan. Ya, nah, apakah benar hal seperti itu? Atau hanya perasaan kita saja? Ya, nah, bangsa Israel di Perjanjian Lama itu dituntun oleh Allah. Ya, mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Allah, tanah perjanjian tersebut. Nah, Musa dalam hal ini seringkali berbicara dan berinteraksi dengan Tuhan. Ya, dia selalu mengeluhkan apapun yang terjadi tentang bangsa Israel. Bangsa Israel sering bersungut-sungut, tetapi bangsa Israel juga sering membangkang kepada Tuhan. Sehingga Musa sering kali memohon kepada Tuhan. Ya. Tapi apakah Tuhan angkat menghukum mereka? Tidak, Tuhan justru malah mengasihi mereka. Bangsa pilihannya. Ya, teman-teman, kenapa saya dikatakan begitu? Karena bangsa Israel ya, itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya. Nah, mereka dipilih Tuhan. Ya, mereka dituntun seperti kawangan domba. Teman-temannya, coba kalau mereka tidak bersungut-sungut tidak melawan Tuhan, pasti mereka akan lebih cepat sampainya ke kota Kanaan. Tapi karena mereka sering melawan Tuhan, sehingga Tuhan memperlambat laju mereka, sehingga mereka harus muter-muter di padang gurun selama 40 tahun namanya. Bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan benci, marah, tapi karena kasihnya kepada bangsa Israel. Dia ingin menghajar bangsa Israel agar bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih dewasa dan lebih bergantung kepadanya. Oke, sebelum saya panjang lebar untuk membahas hal ini, kita akan baca 2 ayat firman Tuhan ya yang diambil dari Keluaran 20 ayat 2. Ya, saya bacakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, saya ulangi lagi. Di Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Oke, saya baca ayat berikutnya, yaitu kita ambil dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, saya ulangi sekali ya, di Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman. Bangsa Israel dituntun dan akhirnya mereka berhasil menuju ke kota yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kota Kanaan. Ya, banyak hal yang terjadi di sana. Tapi Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, seperti sebuah kawangan domba yang besar jumlahnya dituntun oleh gembalanya. Nah, bagaimana sih kita bisa mengenali ketika memang dituntun oleh Allah, jika dituntun oleh Tuhan? Ya, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan ini teman-teman. Yang pertama itu adalah kita berserah kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi kita tetap percaya.
Ya, kita menyerahkan semuanya karena dia adalah gembala kita. Kita adalah dombanya. Ya, teman-teman ya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, kita itu seringlah membaca firman Tuhan. Bible adalah firman Allah. Dia akan memberitahukan kepada teman-teman semua apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, karena firman Allah ini sangat dahsyat, teman-teman. Ya, di situ ada banyak nasihat-nasihat, di situ ada banyak tuntunan-tuntunan, dan di situ ada banyak petunjuk-petunjuk. Ya, sehingga kita tidak tersesat dan kita menuju ke tempat yang kekal nantinya. Teman-teman, dan yang ketiga, teman-teman, bergaul kariblah dengan Allah, bergaul kariblah dengan Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Kita berdoa, kita mengungkapkan curahan hati kita, ya, kepada Dia. Dan yang keempat, teman-teman, rendahkanlah dirimu, teman-teman, di hadapannya. Ya, hal ini penting, teman-teman. 4 poin ini penting, teman-teman. Bagaimana kita tahu kita akan dituntun oleh Allah? Bila kita sudah melakukannya, kita pasti seturut dan berjalan Dia. Ya. Yesus mengenal domba-dombanya. Ya, pasti kita juga mengenal gembala kita yang menuntun kita. Kalau orang yang tidak mengenal gembalanya, tentu saja dia bukan berasal dari kawangan domba tersebut. Ya, teman-teman ya. Nah, kenapa bisa kayak seperti itu, teman-teman? Karena banyak orang-orang sekarang itu ya, dia merasa mengenal Tuhan. Dia merasa dituntun oleh Tuhan. Dan dia merasa terpanggil oleh Tuhan. Ya, tapi nyatanya dia belum masuk dalam kawangan domba tersebut, teman-teman. Ya. Nah, kita baca ayat berikutnya lagi ya, teman-teman ya. Kalau kita baca dari Yohanes 10 ayat 27 ya. Saya bacakan, teman-teman ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saya bacakan, teman-teman ya. Di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Ya. Orang yang pasti terpilih, pasti akan mendengarkan apa kemauan gembalanya. Ya. Domba-domba yang terpilih, dia akan mengikuti gembalanya kemanapun gembalanya pergi. Ya, seperti kawangan domba di padang rumput, teman-teman. Ya. Saya akan kembali kasih ilustrasi ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lakukanlah apa yang kekurut dan kejalan yang teman-teman harapkan. Tapi yang teman lakukan ya, maaf. Tapi teman-teman sebelum melakukan itu berdoa dulu kepada Tuhan. Berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan, biar ini memang menjadi jalanmu, biar ini menjadi keputusanmu, tunjukkanlah. Ya. Kita berserah penuh kepada Tuhan ya, teman-teman ya. Ya. Tunjukkan, teman-teman. Ya. Dan nanti biarkan itu mengalir, teman-teman. Kita akan tahu bedanya mana petunjuk dari Tuhan dan mana yang tidak. Ya. Kalau kita berserah kepada Dia, karena Dia Raja kita. Dia bukan sekedar gembala, tapi Dia sebagai Raja kita. Dia menuntun kita ke tempat yang akan kita tujukan di suatu saat nanti. Tapi selama di dunia ini, Dia akan menuntun kita. Karena dunia ini penuh dengan jalan yang sesat, jalan yang berliku. Kalau kita bersama-sama Dia, tidak akan mungkin tersesat. Tapi dengan satu syarat, teman-teman harus mengikut Dia. Teman-teman harus mengakui Dia sebagai gembala teman-teman. Ya, seperti 4 hal yang saya tunjukkan tadi, teman-teman. Ya. Dan sebelum teman-teman melakukannya, teman-teman harus berdoa dulu, meminta apa yang jalan yang terbaik, teman-teman. Teman-teman berserah. Ya,
Jadilah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Ya. Seperti yang saya lakukan, teman-teman. Tuhan, saya sudah melakukannya Tuhan. Sisanya tinggal bagian Engkau saja. Itu yang saya lakukan teman-teman dalam hal-hal yang saya lakukan baik di dalam pelayanan maupun dalam dunia sekuler, teman-teman. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, tanpa tuntunan gembala kita pasti akan tersesat dan akan terjerumus dalam dunia yang kejam dan yang akan membinasakan kita ini. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman beraktivitas, setiap hari teman-teman berdoa dan berserah kepada Dia. Ya, karena pasti teman-teman akan dituntun oleh Dia. Tapi perlu diingat juga teman-teman bahwa banyak juga orang yang merasa terpanggil, merasa dipanggil. Oh tidak teman-teman, belum tentu mereka masuk dalam kawangan domba tersebut. Ya. Yang menyatakan kita itu dipanggil oleh Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya. Itu berbagai banyak caranya Tuhan akan menyampaikan itu. Bahwa saya beri contoh, hai Ardo, hai atau hai Pak Budi, kamu marilah ikut aku. Dan kamu memberikan Injil, atau kamu melakukan pelayanan lainnya, atau kamu mungkin membantu di bidang lain, contoh kesehatan. Bantu karena orang-orang yang sedang membutuhkan kesehatan. Atau bantu orang-orang yang sedang mengalami problematika rumah tangga dan sebagainya. Ya. Itu akan ada jalannya, teman-teman. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi harus teman-teman rasakan sendiri bagaimana gembala kita itu menuntun kita ke jalan yang benar. Ya, tidak mungkin dia akan menjerumuskan teman-teman. Ya, ingat teman-teman. Saya lupa ayatnya gimana itu, dikatakan bahwa bila ada kawangan domba 191 saja hilang ya, 99 itu ditinggal. Dan Yesus atau gembala kita ini mencari yang satu itu hingga dapat. Tentu dia nggak akan meninggalkan kita semua, teman-teman. Dia nggak akan melupakan kita, teman-teman. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar seturut dan sejalan dengan rencana dan rancangannya. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus tahu, teman-teman berada di kawangan domba atau tidak di kawangan domba. Ya, teman-teman, itu saja renungan firman kita untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan curahkan isi hati-Mu Bapa. Tapi kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami, biarkan Engkau yang menuntun kami, karena Engkau adalah gembala kami Tuhan. Ya, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna Bapa. Kali Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.